Oh itu aja. Nah, kalau kayak misalnya kayak saya kan dosen, saya daftarnya kan dari Budi DN, Budi luar negeri, LN gitu kan. Nah kalau itu kan kita harus tamat dan kita harus mengabdi 3 tahun tambah 2, 3 tambah 2 5 tahun, berarti kita harus di tempat kita kerja. Nah kalau kayak orang kakak sama abang ini, kalian nggak ada beban untuk kayak abang misalnya dari NGO-nya, misalnya di situ harus 10 tahun nih kayak gitu syaratnya. Kalau Karani gimana gitu maksudnya? Oh, syaratnya setelah tamat. Iya. Tadi tentang penalti Kayak tadi belum diceritakan. Tentang penalti ada. kalau dari pemerintah dan Ani rasa semua beasiswa punya regulasi masing-masing ya, kayak misalnya AAS sendiri pun karena dia beasiswanya hubungan antara Indonesia dengan Australia, itu selama beberapa tahun setelah kita pulang itu kita nggak boleh balik ke Australia misalnya kayak gitu. Kita memang harus mengabdi di Indonesia, sama kayak di LPDP juga harus mengabdi di Indonesia. Terserah mau kerja di mana, yang penting itu di Indonesia untuk membangun Indonesia kayak gitu. Ada, tetap ada laporan. Nah, jadi kalau dari LPDP itu awardee-nya alumninya itu ada nama ikatannya Mata Garuda. Nah, jadi dari Mata Garuda itulah kita bisa dapat saling sharing project misalnya kayak gitu kan, ataupun ada info lowongan pekerjaan yang memang khusus untuk awardee LPDP misalnya kayak gitu dari BUMN atau dari perusahaan-perusahaan asing mana kayak gitu kan. Tapi tetap kita stay di Indonesia kerja kayak gitu, atau untuk beberapa case misalnya dia kerja di kedutaan Amerika misalnya kayak gitu, tapi untuk kedutaan mewakili Indonesia tapi dia harus tinggal di sana, tapi itu tetap harus dilaporkan. Dan itu dia kalau nggak salah 2 kali masa studi tambah 1, kalau nggak salah Rani ingat ya, itu tertera di kontrak. Yes. Jadi kalau kayak Rani 3 sekitar 4 tahun, karena Rani studinya 1,5 tahun, 4 atau 5 tahun kayak gitulah. Makanya Rani masih stay di sini. Lebih kurang kayak gitulah. Ya, kalau saya itu tidak ada kontrak yang dalam arti menyatakan sekian tahun gitu. Tapi dia seperti komitmen untuk kembali ke lembaga. Nah, artinya kan komitmen kan agak lebih longgar daripada kontrak kan. Jadi kenapa saya pilih kembali, karena ya susah mengingkari komitmen ini gitu. Karena beasiswanya sudah baik, saya perpanjang 1 semester di sana, seharusnya kan 1,5 semester. Saya perpanjang, mereka akomodasi juga. Lalu beberapa orang di sana juga saya kenal gitu kan. Beberapa interaksi dengan mereka itu membuat saya seperti berteman dengan mereka, lalu tidak merasa nyaman dengan seperti itu. Padahal di Jerman itu sebenarnya tidak seperti mungkin LPDP, karena dia G2G, artinya peraturannya itu mengikat antara negara ke negara, akhirnya syaratnya lebih ketat. Misalnya harus kembali atau 1,5 tahun atau 2 tahun nggak boleh ke sana lagi gitu kan. Kalau yang swasta itu lebih longgar, lebih fleksibel. Kenapa? Karena tidak ada G2G. Jadi seperti saya misalnya, contohnya bisa apply job seeker visa. Job seeker visa ini 18 bulan tinggal di sana cari kerja. Dan itu hak setiap graduate yang sudah tamat. Tapi kenapa saya tidak pilih itu tadi yang soal tadi. Lalu apa lagi ya? Ada juga yang bisa lanjut langsung, misalnya ngambil PhD dengan biaya sendiri. Jerman itu beda dengan negara lain. Jerman itu sebenarnya, kalaulah boleh saya misalnya mengulang misalnya perencanaan dari awal, saya kira saya nggak akan cari beasiswa. Karena kuliah di Jerman itu beda dengan negara lain, dia itu tidak memungut misalnya tuition fee, gratis. Yang ada itu semester fee itu sekitar 180 euro per 1 semester, dan itu kita gunakan untuk diri kita, artinya transportasi dan semua, tiket mahasiswa untuk layanan organisasi mahasiswa dan sebagainya. Hanya itu. Yang lainnya itu kita harus bayar asuransi dan biaya hidup gitu. Biaya hidup kan relatif, orang kan bisa menghemat di sana. Lalu ketika kita ngurus visa itu, misalnya kita harus, kalau tidak dari beasiswa, kita punya deposit. Kalau dulu masih 8.000 euro,
sekarang sekitar 10.000 euro. Artinya kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 170 juta. Kalau teman-teman misalnya punya uang segitu dengan modal bahasa Jerman yang sudah bisa komunikasi basic misalnya, itu uang hanya diblok di account kita. Dan itu bisa kita hemat dengan kita bekerja. Lebih dari cukup betul biaya kita ketika kita bekerja secara part-time. Itu bedanya dengan negara lain. Kalau di Inggris mungkin kita nggak bisa seperti itu. Di negara Amerika Serikat mungkin kita nggak bisa seperti itu. Makanya saya bilang kemarin tadi, kalaulah saya tahu itu dari dulu, pasti saya cari uangnya dulu, lalu tidak sampai lama. Karena saya berangkat ke sana di umur 34. Jadi terlalu lama sebenarnya prosesnya itu. Gitu kan? Jadi itu karakteristiknya Jerman, saya kira. Itu satu, kalau teman-teman ingin kuliah di Jerman, ingin belajar survive tanpa ada beasiswa, boleh juga dengan cara seperti tadi itu. Dan nggak capek untuk IELTS-nya. Iya, tidak capek. Iya. Mungkin dengan nabung itu bisa dapat, atau dengan minjam itu bisa dapat. Lalu kita kerja di sana, kita bisa bayar gitu dengan kurs yang ada gitu. Tapi syaratnya itu mungkin di sini juga ada yang belajar bahasa Jerman waktu SMA kan, itu tingkatkan saja gitu kemampuan bahasa Jerman itu, sehingga kita bisa setidaknya komunikasi basic di sana, bisa jaga toko, bisa cuci piring, bisa motong rumput gitu kan, atau apa. Itu banyak pekerjaan untuk mahasiswa. Kalau kita ingin lebih bagus pekerjaannya, bisa jaga toko itu banyak. Misalnya toko-toko grosir itu bisa kita bekerja di sana dengan gaji sekitar katakanlah rata-rata sekitar 500 euro per bulan. 500 euro itu per bulan itu sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup dan akomodasi. Yang paling mahal itu di Jerman itu akomodasi yang saya maksud itu tempat tinggal. Misalnya kalau saya dulu di dormitory 230 euro per bulan, artinya saya harus mengeluarkan itu dari monthly allowance yang diberikan beasiswa. Lalu biaya hidup dengan masak sendiri itu bisa 100 sampai 150 euro per bulan. Artinya yang tadi block account yang saya katakan 10.000 euro itu dibagi 12 bulan, itu masih mewah gitu, masih mewah. Kita ambil sekitar per bulan berapa untuk itu. Artinya itu kan hitung-hitungan matematikanya kayak gitulah. Kalau kita ingin survive di sana, kita nekat untuk kuliah di sana. Beda halnya, beda cerita kalau misalnya kita ingin agak lebih mewah, misalnya traveling kemana-mana atau apa, mungkin itu beda lagi lah ceritanya. Begitu kira-kira. Oke, Bang Tongam, tepuk tangan dong buat narasumber kita. Menarik sekali. Tadi saya juga mau tanyakan ya sebenarnya bagaimana sih tentang pengelolaan dana beasiswa, tapi ternyata tadi Bang Tongam sudah cerita duluan. Mungkin nanti Kak Rani bisa cerita nih pengalaman mengelola uang beasiswa yang telah dicairkan. Cukup nggak sih atau perlukah bekerja saat itu atau bagaimana? Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Kan kalau Jerman itu kan apa ya, sangat-sangat fanatik dengan bahasanya. Dan aku yakin pasti di sana mereka akan menetapkan bahwa mahasiswa harus studi dengan bahasa Jerman gitu ya Bang ya. Nanti bisa diluruskan kalau salah. Nah kalau Kak Rani kan pakai bahasa Inggris ya basicnya. Sedangkan kita tahu narasumber kita berdua tuh bukan jurusan bahasa Inggris kayak aku atau kayak Kak Intan gitu kan. Nah kita kapan ya Kak Intan? Ini semoga ketularan vibrasinya. Ya jadi aku mau tanya nih gitu tentang bagaimana komunikasi itu dibangun dengan baik, karena aku yakin bahwa ketika kita studi kita harus mempertimbangkan bagaimana kita nanti bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi secara kultur, dan kita pasti akan memulainya dengan komunikasi atau bahasa yang baik. Nah boleh nggak sih cerita di awal gimana Bang Tongam belajar bahasa Jerman? Kemudian bagaimana Kak Rani memperdalam bahasa Inggris, karena teman-teman, karena aku guru bahasa Inggris, TOEFL dan IELTS itu
tidak bisa dikatakan bahwa orang yang bisa cakap atau mahir berbahasa Inggris secara ini ya speaking ya, itu belum tentu dia menguasai skor TOEFL dan IELTS, karena itu kayak tadi dibilang sama Karani dan Bang Tongan, ini masalah timing kayak main game naik level. Nah, jadi skornya juga akan saling mempengaruhi, benar sekali. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang bisa tulus di TOEFL dan IELTS bisa berbahasa Inggris atau berbicara. Nah, gimana tuh dengan Bang Tongam sendiri? Kan pastinya ini ya, standar bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu cukup berbeda, dan kita belum bisa mengatakan bahwa bahasa Jerman itu adalah bahasa yang daily language di Indonesia. Pasti kan lebih populer bahasa Inggris. Nah, Bang Tongam cerita dong gitu. Ya, oke. Jadi kan kelas saya itu kelas internasional, artinya bahasa Inggris. Tapi di kehidupan sehari-hari itu, ya benar yang katakan Lusti tadi, orang Jerman itu mungkin karena sejarahnya dulu selalu bermusuhan dengan Inggris kan. Perang Dunia Kedua, pertama, kedua itu selalu dengan Inggris, dan Jerman selalu kalah kan itu. Jadi ya mereka merasa nggak perlulah sepertinya bahasa Inggris ini, bahasa Jerman. Lalu Jerman itu kan negara besar di antara yang lain di Eropa. Dia seperti pemiliknya Uni Eropa gitu kan. Dananya besar, penduduknya lebih besar dari penduduk yang lain, 80 juta jiwa. Prancis sekitar 70 juta. Itu menentukan besar tidaknya satu negara gitu, karena income per kapita dan sebagainya. Jadi mereka itu egonya tinggi. Ya dari awal juga